Jadi kembali lagi bersama bukan podcast ya, videocast. Ya pokoknya akun YouTube lah, channel YouTube kita. Kita hari ini akan membahas mengenai topik baru yaitu bedah ide. Di mana kita akan membedah ide dari pengalaman kami sebelumnya mengenai gimana eksekusi ide itu bisa berhasil atau enggak. Dalam teknis ini kita bicara mengenai startup ya, ide-ide startup. Ide startup. Karena kita sebagai perusahaan IT yaitu New Medira, kita sering membuat sebuah aplikasi, website segala macam untuk klien-klien kita, dan kita memiliki beberapa koreksi biasanya terhadap ide-ide klien. Meskipun kita nggak pernah bilang idenya jelek atau apapun, kita hanya memberikan koreksi dan masukan. Dan semoga koreksi dan masukan kita bisa membantu klien-klien kami ataupun para penonton-penonton sekalian untuk menentukan apakah idenya memang worth it buat dieksekusi atau enggak. Iya, betul ya kan? Nah, kita akan bahas hari ini yang paling hits ya di daerah. Terutama kan kita bisa lihat nih sekarang yang lagi booming banget, namanya adalah Goto. Apa itu Goto? Goto itu gabungan antara Gojek dan Tokopedia ya. Gojek dan Tokopedia. Tapi di sini kita cuma bakal bahas mengenai Gojek. Tapi bukan Gojek sebenarnya. Ojek online. Bisnis ojek online. Kan ada banyak tuh, ada Maxim, Grab, ada macam-macam lah. Nah, biasanya ojek online ini bisa nggak sih kita bikin ojek online sekarang? Kalau kita bikin ojek online sekarang, kesempatan bisnisnya gimana sih? Apakah kita harus bakar duit sebanyak-banyaknya? Apakah kita harus punya modal puluhan miliar, ratusan miliar, terus bersaing sama unicorn, dekakorn, korn segala macam itu gitu? Popcorn. Apakah kita harus bersaing sama mereka kayak sama Gojek, sama Grab, sama segala macamnya? Jawabannya adalah tidak perlu atau tergantung. Karena gini, kalau kalian mau bikin bisnis ojek online, delivery food segala macam, itu kalian jangan ambil pasarnya ibu kota. Jakarta, ibu kota daerah, Bandung apa segala macam lah. Kalian nggak akan bisa ngambil di sana. Pertama dalam melihat pasarnya adalah kalian harus melihat bahwasanya di daerah itu tidak ada ojek online-nya. Di daerah kita di Kalimantan Selatan itu di daerah kita kan kita. Daerah kami di Kalimantan Selatan itu ada beberapa daerah yang Gojek nggak masuk di dalamnya, Grab juga nggak masuk di mereka, tapi akhirnya keluar sebuah solusi baru yang model bisnisnya hampir mirip, kurang lebih sama bahkan sama Gojek, Grab segala macamnya, dan valuasi bisnisnya itu lumayan menjanjikan ya. Maksudnya lumayan besar gitu, lumayan banyak keuntungan di situ kita lihat. Tapi memang banyak hal-hal yang harus diatasi terlebih dahulu. Betul. Misal contoh nih, yang bakal ribet ketika kalian mau bikin startup ojek online atau hal berbau Gojek segala macam. Satu, yang pertama itu kalian harus melihat apakah pasarnya siap. Apakah memang di daerah itu kelas ekonominya dalam tanda kutip sanggup untuk orang-orangnya itu bayar dalam hal pesan makanan, nganter pergi segala macam gitu. ongkirnya lah. Iya, karena beberapa daerah itu orang-orang tidak, contoh gini, mobilitas daerah-daerah kecil, daerah-daerah yang dalam tanda kutip agak jauh dari ibu kota, itu mobilitas orang-orang tuh kecil. Maksudnya mobilitasnya kecil gimana? Mereka itu biasanya sudah pada punya motor, pada punya mobil. Jarang mereka butuh motor atau mobil. Yang paling umum biasanya itu bermain di konsep bisnis delivery makannya doang. Iya kan? Bermain di bisnis delivery makannya doang. Nah, tapi ketika kalian bisnis delivery makannya aja, kalian juga harus ngelihat lagi apakah memang daerah ini cukup banyak masyarakatnya yang mau bayar itu. Karena kan kalian juga harus ngasih keuntungan ke driver, ke merchant, dan bahkan ke kalian juga gitu. Karena kita bicara konsep bisnis di sini adalah yang tidak bakar uang ya. Kita tidak merekomendasikan bisnis bakar duit. Ya, karena kalau bisnis bakar duit menurut kita ya kalian harus pakai margin yang besar gitu. Pasarnya harus makro, nggak bisa mikro. Kalau kalian main yang per daerah kecil segala macam, ya kalian harus mengusahakan untuk tidak membakar duit. Kalaupun bakar duit harus sekecil-kecilnya, yang memang keharusan aja gitu.
Misalnya mungkin di sebulan pertama atau 2 bulan pertama, kalian nggak bisa ngikutin kayak Gojek, kayak Grab yang bakar duitnya nggak habis-habis gitu. Karena ya kita beda, maksudnya tidak bisa dipungkiri kita memiliki beda investor gitu. Jumlah investor mereka banyak coy gitu, sampai di bursa saham juga gitu. Nah, pertama kita harus cek dulu di daerahnya, apakah daerah ini siap sama kedatangan aplikasi ini. Yang kedua, apakah struktur masyarakatnya sanggup? Maksudnya sanggup gimana? Memang orang-orang di sana udah pakai handphone yang bisa pakai aplikasi itu gitu. Ya minimal Android lah biasanya. Kalau kita iOS kan agak mahal ya biaya codingannya biasanya gitu. Ada Mobile Legends-nya nggak? Ada Mobile Legends-nya. Karena kita mikirnya gini. Karena kalau daerah dalam tanda kutip tertinggal banget juga, kalian naruh ojek online di sana buat delivery makan segala macam, ya kalian juga bunuh diri gitu. Secara analisa pasarnya, kalian harus melihat lagi apakah masyarakat di sana memiliki ekonomi berlebih. Contoh di daerah sini, 2 daerah yang ada ojek yang ada delivery makannya itu daerah yang terkenal sama batu baranya. Tambang batu bara segala macam, ada sawit segala macam. Jadi bisa dijamin masyarakat di sana uangnya sangat banyak sekali. Untuk mereka gabut segala macam terus beli makan tuh gampang gitu. Mereka punya uang yang berlebih. Secara studi masyarakatnya menyanggupi akan hal itu. Karena di sini kalian harus paham, kalian itu memberikan sebuah ide baru yang menyatakan kayak kalau kalian mager lu bisa pesan makan ke tempat kita loh gitu. Sedangkan beberapa orang kayak contoh nih, ya nyokap gue deh, ibu gue sendiri bakal bilang pesan Gojek tuh bego anjing. Karena apa? Maksudnya gini loh. Wow. Kenapa dibilang bego dalam tanda kutip ya? Karena mama bilang kayak, ya kamu masa males banget sih cuma beli ke depan doang makan. Iya. Harga lebih mahal kata. Kamu cuma beli makan ngantri dikit harga lebih murah kata. Bisa makan di sana. Maksudnya kita harus merubah pemikiran konvensional untuk paham bahwa ini mempermudah mereka. Mempermudah dulu gitu. Nah, kadang orang miskonsepsinya di sana gitu. Karena ya lu ada beda orang, bahasa kasarnya gini. Ada perbedaan setiap daerah, setiap ini ada beda level pendidikan, ada beda karakter orang, ada beda pemahaman masyarakat gitu. Ya sesederhana kayak nyokap gue tadi aja. Nyokap gue bakal bilang kayak ngapain pakai Gojek gitu. Ya. Tapi kalau gue kan kayak ya kan nurun sih ke anaknya. Ya jarang pakai Gojek ya. Gue jarang pakai GoFood sih sebenarnya. Tapi kadang-kadang gue pakai GoFood, kadang-kadang gue tetap pakai GoFood. Masih ada lah. Ya masih ada beberapa kali lah. Gitu. Kalau memang lagi mager banget atau lagi panas banget. Nah kalau nyokap kan kayak apaan sih panas doang ya lah. Anti banget. Apalagi kalau orang-orang di daerah juga biasanya kayak makan tuh mending bikin gak sih? Jauh lebih murah gitu. Iya kan gitu kayak bikin aja sih. Beli mulu. Kalau di daerah kayaknya yang dihindari itu lebih ke antrinya deh gitu. Lebih ke antri juga. Lebih ke antri sih. Kalau kayak di daerah-daerah itu kayaknya ya. Soalnya kan walaupun cuma ada 2-3 orang itu pun antri kan. Antri mager ya. Mager. Iya sih. Kayaknya sih ke situnya sih. Iya. Kalau gue biasanya kalau pesan makan yang gue yakin tempat itu antri gue pakai Gojek. Nah kan. Iya kan. Kalau tempat yang tanpa sadar sih ya gue yakin itu gue antri gue bakal Gojek. Karena pemikiran nyokap tadi kan kayak ngapain sih. Nah, kalau yang kayak gitu-gitu kan cukup jadi masalah ya. Itu tuh cukup jadi masalah gitu. Kalian harus paham penetrasi pasarnya seperti apa, cara kalian masuknya seperti apa. Kemudian ada yang namanya rekrutasi driver. Kalian meyakinkan driver itu buat bekerja untuk kalian itu seperti apa? Dan mengubah cara mereka. Iya, dan mengubah cara konvensional mereka. Maksudnya gini. Oke, mereka ACC nih semua. Oke, aku mau deh jadi driver. Dapat 20 orang driver misalnya. Ada yang pakai nggak aplikasi lo? Betul. Sekarang yang menjamin 20 orang ini terpenuhi ekonominya sebelum aplikasi kalian digunakan dengan luas gitu. Masyarakat gimana gitu? Ya, lu ngegajinya gimana? Karena gini, Gojek itu baru dipakai halayak luas banget tuh sekarang. Gue ingat pertama kali gue pakai Gojek itu di Bandung waktu kita SMA masih magang ya waktu itu ya. Kita magang udah lama banget. Masih problem double order. Iya, kita ingat banget waktu itu driver yang masih pendapatannya ada yang 14 juta, ada yang 7 juta. Masih yang kayak gitu tuh, masih yang drivernya masih pamer kayak saya pendapatannya banyak loh Mas gitu. Ya, betul. Kita suka nanya-nanya ke Gojek lah karena waktu itu kita magang di perusahaan IT juga di Bandung. Kita SMA di Banjarbaru, kita pergi ke Bandung magang. Nah, kita kan gak ada motor tuh. Akhirnya kita naik Gojek. Itu kan kalau di ibu kota, ya kita akhirnya memanfaatkan Gojek. Tapi kalau kita yang di daerah pinggiran, daerah pedesaan, dari ujung yang bahasa kasarnya tempat makan juga nggak sebanyak itu,
Nah, bagaimana bisnis itu bisa beradaptasi di sana gitu? Itu pun dulu ojek kalau masih ingat kayak dihalangin sama orang pangkalan. Ya, kita Ada ingat problem-problem itu. kita ingat kita juga pernah di stop sama orang pangkalan, Ya. ojek pangkalan waktu itu. Sampai Dan beliau muter kan. iya, dan kita juga Rombak. panik, kayak ada yang nggak berani pakai jaket Gojek, jaket Grab. Nah, kalian juga harus memahami itu pemikiran orang yang bahasa kasarnya ya, maaf kita bilang, itu pemikiran orang kota loh gitu. Iya. Ada yang konvensional. Maksudnya pemikiran konvensional tuh nggak dimanapun bisa terjadi gitu, bisa terjadi, nggak, jangan kaget gitu. Nah, kalian meyakinkannya seperti apa? Itu juga bakal susah banget penetrasi pasar. Makanya beberapa startup ojek online yang bisa menguasai pasar tuh menurut gua cukup hebat ya, sebenarnya cukup hebat gitu mereka penetrasinya. Tapi ya balik lagi, kalian harus paham dulu nih, daerah itu kira-kira mungkin nggak pakai aplikasi kalian, rumah makannya ada nggak nih ketika kalian ngasih itu? Rumah makannya mau nggak? Mau nggak rumah makannya juga dipakai aplikasi kalian bagi hasil atau apapun lah gitu? Pernah waktu Pulkam kemarin orang rumah makannya bilang kayak ribet nih, banyak banget aplikasi, nggak ada yang masuk order. Iya kan? Soalnya di daerah itu ada kayak 5 ojek online, 5 ojek online, 5 ojek online. bukan Gojek ya? Bukan. Bukan pokoknya 5 startup ojek 5 online. startup ojek online. Berarti- Soalnya nggak ada yang masuk. Nah kan? Dan driver juga kebanyakan double job gitu kayak Iya. driver yang ini sama, 5 startup ini drivernya sama anjing, Multi kaki. multi kaki. Itu juga sering terjadi gitu. Nah, sekarang kita bahas mengenai teknisnya nih, kita bahas mengenai teknisnya. Susah nggak sih nge-coding Gojek? Kalau ngoding Gojek itu Bukan Gojek ya, ojek online, nge-coding Iya, ojek ojek online. online. Gojek kayaknya Kalau- susah sih. Kalau ojek online itu kan basicnya itu location based ya. Location based itu ya problemnya itu mungkin kayak kalau dari sisi problemnya mungkin kayak waktu awal Gojek itu kan ada double order yang kita ngorder sekali Codernya 2. ordernya drivernya datang 2 3. Itu di coding gimana ngatasin? Kalau di coding kan ada agak-agak tricky tapi bisa kayak Tricky. gitu. Masih bisa diatasi kalau untuk dari sisi coding. Kalau misalnya yang jadi problem tuh biasanya apa sih kalau kita nge-coding gitu selain double order? Paling kalau dari si pembawa idenya mungkin kalau dari pembawa idenya paling sering nih soal kayak radiusnya Radius tuh gimana? sering kayak pembawa ide ini bahkan belum ngerti alur aplikasi dia sendiri kayak Karena bukan orang programming, Iya. gitu. Bukan orang programmer juga gitu ya. waktu ditanya ini misalnya toko ini radius jangkauannya drivernya berapa, dia kayak mikir oh iya radiusnya gimana ya mikir dulu deh. Nah sering lebih ke bisnis logic sih, bukan problem di codingnya kayak gitu sih. Nah itu misalnya bisnis logiknya gini, daerah toko warung ini anggap di tengah-tengah perbatasan antara kota A sama kota B. Iya. Nah, itu gimana? Dia biasanya gimana sih kalau orang-orang tuh umumnya? Iya, kalau kayak gitu sih kayaknya penengahan masalahnya bisa ditanyakan dulu ke orangnya. Apakah driver dari misalnya Banjarbaru Martapura kan dekatnya. Misalnya dari Banjarbaru bisa ngambil di Martapura, berarti yang diutamakan itu radius. Oke. Atau driver Banjarbaru cuma bisa Banjarbaru walaupun di perbatasan Martapura. Jadi yang diutamakan si Banjarbaru kayak Nah gitu. itu berarti titik tengahnya, ngambil titik tengah kota apa gimana? Ngambil titik tengah kota. Titik tengah kotanya. Jadi kalau titik tengah kota nih, itu ngitung ininya berapa gimana? Ngitung harga jarak tuh gimana sih? Jarak itu biasanya ketentuan dari orangnya kan ya. Biasanya kan kayak ada yang 10.000, ada yang 15.000 per kilometer. Biasanya per kilometer. Kayak gitu sih. Kalau di coding misalnya Coding nih gimana sih? di dalam aplikasi, ketika kita kerjain aplikasinya kita bikin, Ya, karena lu sebagai programmer nih, yo kan gitu. Gimana? Misal gue mau bikin aplikasi, biayanya biasanya berapa sih kalau bikin ojek online? Patokan. Iya juga ya. Ya, kita anggap lah patokan buat orang-orang. Kita anggap misalnya kalau ojek online Paling basic aja. paling basic antar makanan lah ya. Antar makanan. Sama yang jaga tokonya itu apa? Merchantnya sama merchantnya itu kita anggap misalnya 15 juta 100 juga doang. misalnya. Enggak, harga kita real bro. Harga kita real 40 juta. kita anggap 15 juta. Kita anggap
kita anggap. Anggap. Kan ini basic nih. Soalnya kalau kita tinggikan, bingung nih jadi fiturnya apa aja. Oh iya. Paling best banget nih. Paling best banget. Paling Anggap sama. aja cuma ada satu aplikasi driver, satu aplikasi klien. 15 juta. Iya, anggap aja tanpa merchant. Tanpa merchant. Oke. Tanpa merchant. Jadi kayak merchantnya itu didaftarkan oleh cabang masing-masing. Langsung ke WA kayak gitu kan. Oke. Teknisnya. Karena emang kayak gitu sih. itu tricky ya sebenarnya. Nah, itu berapa banyak sih aplikasi Gojek tuh harus berapa banyak berarti? Kalau kita bikin aplikasi ojek online, Kalau output aplikasinya ada berapa berarti? kalau standarnya mau rapi sih kayak Gojek ya. Ada driver, ada klien, ada merchant, terus ada si cabang apa? Megang cabang daerah itu. Ada 4 aplikasi berarti. Ada 4 sih. Belum kalau sama super admin ya, si punya aplikasi. Backdoor website juga belum lagi tuh. Backend, backdoor hacker dong. Oh iya. Backend sudah masuk. Udah masuk lagi ya. Kalau kayak gitu, Terakhir kita bikinin orang mau bikin aplikasi sampai manajemennya ya. Sampai manajemennya itu kita ngitung ini semuanya banget merchant, data, apa segala macam itu dia. wow, kayaknya jangan dong. Iya. Kayaknya sensor aja bang gitu lah. Nggak, maksudnya kan kalau orang yang kayak langsung terima beres gitu loh, mau langsung gede, Ya iya kan kalau langsung gede gitu, nggak startup, jadi kayak model bisnis ini langsung jalan aja. ya 5 juta, kita ngitung based on data kita gitu, belum dan ada riset lapangan. ada riset lapangan kita segala macam. Itu kemarin ada klien minta kita harganya sekitar 500 jutaan lah. Ya. Tapi itu kita yang manajemen juga dari kita gitu. Pure semua dari kita lah bahasa kasar. Iya. Terima beres aja. Terima beres, terima jalan lah. Terima jalan, terima hasil lah. Kemarin kita ngitung. Tapi ya kita juga nggak mau sih sebenarnya. Mau sih. Belum di calling back. Kayaknya ada aman bang. Nah, itu Kabur lah ya. kita harusnya aman. Oke. Nah, ya jadi gitu deh kurang lebih ya kan. Ketika kita bicara mengenai aplikasi ojek online, itu sebenarnya cukup menjanjikan. Tapi ya balik lagi, resikonya juga gede. Resiko buat gagalnya tuh gede banget juga ya. Maksudnya berbanding lurus lah kayak. Iya nggak sih? Ya, tergantung ya dari analisa tadi Gi. Kelebihan di kita kan kita bantu analisa dulu tuh. Asarnya apakah ini cocok atau enggak. Soalnya kalau orang menganggap buatin aplikasi ini ya sebentar langsung selesai. Cuma ya kembali ke topik awal tadi, bisa dipakai nggak? Iya. Maksudnya daerahnya siap nggak? Daerahnya siap nggak? Ini Kayak pasarnya gitu. di mana, segala macamnya gimana gitu. Drivernya. Karena ya kalau kita bicara bisnis, kita bicara keuntungan kan gitu. Iya. Bukan cuma aplikasinya Bukan selesai. cuma aplikasi selesai. Kalau bikin startup buat keren, ya ada yang lebih keren daripada bikin ojek Iya. online, banyak coy. Masih banyak. Laundry Laundry online ya? Tapi iya. Kita beli laundry online aja. Tapi udah ada. Sudah. Di kampus gua ada laundry online tau. Sudah. Maksudnya kayak orang pakai sistem WA ambil gitu. Cukup memudahkan sih, kayak Gojek tapi direct WA. Iya. Kalau di sini sudah ada. Ada. Itu yang Warna biru. teman kita. Iya. Oke, best friend, sahabat, aku mendukung bisnismu. Ya oke, mungkin sekian dari kita mengenai analisis kita mengenai bedah ide kita mengenai bisnis ojek online. Ya. Risiko yang mungkin 20 menit memang juga. ya ini kita nggak bisa bilang ini analisis yang udah detail, Ya. tapi itu memberikan gambaran sederhana lah. Kalau emang mau gambaran lebih detail, kita mau diskusi lebih banyak segala macam, kita tidak pernah segan untuk langsung kontak kita di newmedira.com Yoi. atau di Instagram @newmedira, Yoi. atau bisa kontak juga atau bisa komen lah, bisa komen, kita bakal baca komen-komen kalian. Ya kalau dari subscriber kita kasih harga berbeda lah. Ya, subscriber Harga kita spesial. harga berbeda, kita kasih harga lebih bersahabat karena kita sahabat. Sahabat. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi kawan-kawan.